Pertama kali belajar gambar terus terang itu waktu mungkin TK kali ya, awal-awal pertama kali gambar. Layaknya anak-anak yang lain, gue suka menggambar, tapi seinget gue menggambar bener-bener dari kecil lah ya. Gue pastinya pernah ya, seperti anak-anak lain, gue pasti pernah coret-coret tembok. Cuman gue nggak inget gue pernah dimarahin sama nyokap bokap gue, jadi kayaknya emang gue dikasih kanvas buat gue coret-coret yang adalah tembok rumah. Pernah coret-coret tembok, tapi kayak nggak pernah dimarahin sih kalau gue. Diajar aja. Pertama kali gue menjual karya, kalau konteksnya ya, karya visual atau lukisan, menjualnya adalah sekitar tahun 2017. Menjual karya pertama berhasil itu waktu SMA mungkin. Karena gue di SMA tuh udah jualan drawing sama jualan sepatu yang gue lukis. Jadi seniman sebenarnya itu kayak kejebak aja sih. Tadinya cuma pengen jadi graphic designer. Terus akhirnya after dari kampus terus ketemu banyak orang-orang, jadi karena emang jalannya di situ ya dijalanin aja gitu. Gua dari kecil mungkin nggak kayak anak lain yang tahu mau jadi apa ya. Ada yang bilang jadi dokter, jadi insinyur, jadi presiden, jadi apalah. Gua nggak pernah tahu label yang gue pengen tuh apa. Tapi gue tahu bahwa gue suka membuat sesuatu, suka terlibat dalam aktivitas yang sifatnya kreatif atau berkesenian. Kalau gue proses kreatifnya sebenarnya gampang banget sih, karena emang beberapa karya gue itu terinspirasi dari apa yang ada di sosial media, apa yang gue lihat di sosial media gitu. Dari sosmed biasanya gue cari cerita apa yang mau gue bahas, terus gue cari beberapa bank visual itu dari Pinterest, terus gue sketch ulang, jadi gue kayak kolase di karya-karya gue. Terus habis itu gue sketch ulang, gue digitalin di iPad, akhirnya gue transfer jadi apapun gitu, nggak cuma kanvas. Gue termasuk orang yang nggak rigid, punya satu sistem atau tahap-tahap. Gue suka eksperimen, coba-coba mana yang kira-kira cocok buat gue, mana yang enggak, mana yang kira-kira bisa gue keep, mana yang bisa gue tinggalin. Cuman belakangan gue jadi lebih rajin lagi pastinya buat drawing, gambar, nge-sketch, punya sketchbook kecil di mana gue bisa tidak tergantung gue harus studio gitu ya. Gue bisa di mana-mana nabung bank ide, mencatat sesuatu gitu. Dari situ mungkin baru pada saat kemudian gue di studio and then gue bisa coba kilas balik kira-kira mana yang manggil buat gue dan penting untuk ditransfer ke medium lain termasuk kanvas. Secara nggak langsung psikologis jadi kayak gue suka pakai warna-warna yang berbau pastel dan neon sih sebenarnya di situ. Tapi kalau sekarang kalau lihat karya gue sekarang sama dulu, mungkin yang dulu lebih cerah daripada karya gue yang sekarang. Mungkin ada proses pendewasaan di situ kali ya. Emang warna tuh tergantung feel sih sebenarnya, bukan karena emang gue pengen warna ini, tapi secara tidak sengaja cerah aja gitu. Menaruh banyak warna itu kayak semacam upaya gue buat belajar mengharmonisasikan hal-hal yang berbeda-beda gitu loh, kayak kontras. Tapi kalau kita sebagai individu berhasil untuk mengharmonisasikan hal-hal yang beda-beda itu, rasanya kayak buat gue pribadi sih ada kesuksesan tersendiri ya. Oh, gue bisa menjebatani elemen-elemen yang berbeda ini, yang kontras macam-macam warnanya, tapi ternyata jadi sesuatu yang untuk gue pribadi ada kayak personal achievement gitu. Medium apa yang paling favorit untuk melukis? Udah pasti sesuatu yang dari awal gue explore 2017 sampai sekarang familiar sih masih akrilik ya. Gue udah pasti suka ballpoint karena gue suka gambar di sketchbook, krayon, mulai lagi untuk explore pakai krayon dan pastel lagi di kanvas gue karena nggak terlalu membebani gitu ya, bisa fun. Tapi overall sih itu sih. Spray paint juga sih, spray paint, aerosol. Gak tau kenapa kanvas tuh masih jadi salah satu favorit bagi gue gitu, karena ya mediumnya gampang, terus gue suka ketika ngelukis kanvas tuh, apalagi kanvasnya kalau misalnya enak gitu ya gue bisa kayak lupa waktu aja ngelukis gitu, terutama di bagian outline-nya gitu. Eksperimen itu kayak seburuk apapun hasilnya, itu kayak buat gue pribadi sih sesuatu yang bikin lo tetap jalan ke depan ya. Kayak kadang-kadang lo nemuin excitement baru dari kegagalan gitu, atau kayak lo jadi lebih tahu, oh ini tuh gua, oh ini tuh bukan gua, oh ini kayak ada benihnya di sini yang bisa lo ekspor lagi, oh ini kayaknya mungkin bisa di keep buat yang lain. Jadi kayak itu bagian dari eksperimen, adalah bagian dari rutinitas laboratorium seniman ya, studionya gitu kayak, dan bukan selalu harus sesuatu yang berhasil atau sesuatu yang bagus, tapi justru kayak lo bisa tumbuh dari situ gitu sebagai apapun ya. Arti penting eksperimen bagi seorang seniman penting banget, karena itu yang menjaga kita tetap waras sih, eksperimen. Karena kalau misalnya itu aja, kayaknya bisa jadi nggak waras sih gitu. Kayak ya kadang boring, nah eksperimen itu jadi kayak
membentuk kita di jalur utama kita lagi gitu. Bukan penting lagi sih ya buat gue itu, ya walaupun itu hanya sekedar label gitu ya, tapi kalau seniman diartikan sebagai seseorang yang terus refleksi diri, terus mengaktualisasikan potensi, terus menumbuhkan kesadaran, kepekaan rasa, bagaimana kita persif dunia, bagaimana kita kemudian meresponnya dari dalam diri, itu buat gue sesuatu yang harusnya kewajiban ya. Karya gue untuk RMHC ini adalah respon gue terhadap doodling atau gambar-gambar spontan dari anak-anak yang mungkin singgah di RMHC. Dan ada satu gambar yang menurut gue nggak tahu kenapa gue suka banget, dari kecil gue suka banget sama dinosaurus gitu, terutama Brontosaurus. Nah kebetulan pas gue lihat beberapa gambar yang menurut gue paling menarik adalah si Brontosaurus ini, karena gue pun punya toys itu namanya Rexy. Nah itu juga berbentuk reptil gitu, dan gue suka banget gitu, dan itu jadi kayak salah satu yang paling ngena buat gue gitu. Jadi ini adalah karya baru yang akan gue tampilkan nanti di Art Jakarta, khususnya di section RMHC, dan kalian bisa bid nanti langsung di sana. Gue belum pernah melukis dinosaurus sebelumnya di kanvas gue. Gue selalu terinspirasi sama anak-anak ya. Buat gue anak-anak punya energi yang pure dan imajinasi yang luar biasa. Jadi pada saat gue melihat itu kayaknya menarik untuk gue sebagai kolaborator menjahit visual-visual yang gue temukan dari beberapa anak-anak ini, dan gue rangkum atau gue ekspresikan dengan cara gue dan dengan perspektif gue. Jadi semua yang ada di kanvas, bukan semua sih, mungkin sebagian besar lah ya, di kanvas adalah bagaimana gue mengadaptasi, mengambil elemen-elemen dari gambar anak-anak tersebut, and then gue narasikan dengan cara gue dan yang gue bisa.